Jaya. Ini adalah merupakan laga ke-14 bagi mereka. Dan ini dia Pelita Jaya asuhan Rahmat Darmawan. Ya, kita melihat adanya rotasi bagi tim Pelita Jaya, di mana Imade Kade Wardana harus diistirahatkan dan diganti oleh Sahar. Dan kita lihat di sini Bajewski dan Safi sebagai ujung tombak, sementara Greg dan Victor Bonevo serta juga Johan Ibo tidak diturunkan. Dan tim Singoedan Arema Indonesia asuhan Joko Susilo. Aka atau Ahmad Kurniawan yang sedikit membuat perubahan di sektor belakang daripada Arema, dan juga Rodrigo Santoni memberikan kepercayaan bermain untuk menggantikan pos daripada Marcio Souza. Sementara di sektor tengah Satu Ujang dan AW2 Imade Uja. Dan babak pertama Pelita Jaya menghadapi Arema Indonesia dari Stadion Singa Perbangsa Karawang. Sebuah long pass langsung dilayangkan pemain Arema Indonesia. Safi Salih. Dalam laga sore ini, Safi Salih tidak mendapatkan dukungan dari Greg Nwakolo yang tidak dapat diturunkan dikarenakan cedera. Sementara itu, di kubu Arema Indonesia, mereka juga tidak dapat diperkuat oleh 3 pemain andalan mereka di belakang Steve Hesketh dan Johan Ibo. Sementara di depan mereka tidak dapat menurunkan Marcio Souza yang juga terkena akumulasi kartu kuning. Rodrigo Santoni terjatuh, bukan pelanggaran. Laga sore ini bagi Pelita Jaya adalah merupakan laga yang ke-6 di bawah asuhan pelatih Rahmat Darmawan. Dan sejauh ini Rahmat Darmawan baru berhasil memberikan 1 kemenangan lawan PSPS Pekanbaru di tempat yang sama dengan 4-1. Selebihnya mereka harus menelan kekalahan antara lain dari Persib Bandung dengan 1-3. Ya, kita baru saja melihat bagaimana long pass dari Egy Melgiansa yang begitu baik, begitu tepat sekali mengarah kepada rekannya. Dan kita melihat sini memang dengan adanya perubahan daripada pemain belakang Pelita, di mana Ipan Prianto yang biasa diduetkan dengan Stanislav harus diistirahatkan dan digantikan oleh Firdaus Ramadan yang diharapkan bisa membuat kenyamanan bagi para rekan-rekannya. Lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia. Masih Arema Indonesia. Kim Yong Hee, main asal Korea Selatan. Tekanan masih diberikan oleh Singoedan. Rodrigo Santoni melebar ke kiri. Arif Arianto tadi. Sebuah kerjasama Rodrigo Santoni, Arif Arianto, Keri Yudiono, dari Aman Saragi, Aris Yulianto sang kapten ke-11 Arema Indonesia, penjaga gawang Ahmad Kurniawan berusaha memanfaatkan lebar lapangan pemain-pemain Arema Indonesia di awal-awal babak pertama. Kim Yong Hee ya, memang sangat sedikit sulit bagi coach Rahmat Darmawan di saat dia baru menukangi Pelita Jaya. Baru inilah laga kandang kedua bagi timnya bermain di Singa Perbangsa. Mereka juga pernah bertindak sebagai tuan rumah, namun mengingat pada saat itu memang Pelita mendapatkan hukuman dan mereka harus bermain di Jalak Harupat melawan Pelita Jaya atau Persib Bandung, sehingga menyebabkan juga mereka kalah dengan skor yang cukup telak. Saya pikir inilah mungkin permasalahan yang terjadi bagi tim Pelita. Sementara setelah itu mereka harus tur menuju Jayapura. Betul sekali, Bung. Dan ini juga yang membuat kondisi bagi tim Pelita sehingga mereka memang sampai sejauh ini memang mereka belum mendapatkan hasil yang begitu maksimal. Dan sebaliknya, nasib yang sedikit lebih baik dialami Arema Indonesia dalam 3 laga sebelumnya. Mereka berhasil menahan imbang Persija dengan 1-1 dan unggul 2-0 atas PSPS, serta menahan imbang Mitra Kukar di kandang Mitra Kukar dengan 2-2, sebuah hasil yang atau tren yang sangat positif. Dan menghadapi laga selanjutnya, mereka akan diperkuat oleh pemain-pemain baru mereka, antara lain Muhammad Ridwan kembali akan bergabung dengan Arema Indonesia. Bukan pelanggaran tadi.
Ya, dihentikan sebentar oleh wasit setelah Rodrigo Santoni sedikit mengalami masalah, Bung. Ya, belum jelas terlihat di sini. Ya, ini kita lihat. Ya, sepertinya memang ada gangguan tangan atau ya siku daripada Eddie Hafiz yang mengarah ke bagian samping wajah Rodrigo Santoni. Rodrigo Santoni dan juga Boy Jati Asmara diharapkan bisa membuat suatu kejutan bagi Aremania dengan bisa mencetak gol tentunya, menggantikan peran dari Marcio Souza yang cukup dominan bagi tim Arema. Ya, Marcio Souza juga tidak dapat diturunkan dalam laga sore ini dikarenakan akumulasi kartu. Pelanggaran tampaknya terhadap pemain Pelita Jaya Alexander Bajewski. Oh ya, indikasi dengan mengangkat kaki terlalu tinggi tadi Arif Arianto yang menyebabkan wasit Najamudin Aspiran memberikan pelanggaran bagi kubu Pelita Jaya, dan tentunya ini juga bisa merupakan sinyalemen berbahaya bagi Pelita Jaya karena bola-bola set piece ini bisa juga membuka peluang untuk bisa mencetak gol apabila memang dilakukan dengan maksimal dan baik. Kita lihat di sini Joko Sasongko yang punya kaki kiri yang begitu baik dan juga John Takpor, Safi Salih siap untuk melakukan eksekusi. Dihadapi oleh 3 pemain sekaligus, sebuah situasi yang sedikit menguntungkan Pelita Jaya. Di menit ke-6 langsung diarahkan ke gawang Ahmad Kurniawan. Masih sangat sekatan penjaga gawang senior milik Arema Indonesia ini. Ya, memang setelah kembalinya Aka ke tim Arema ini, kita melihat memang sedikit banyak perubahan di sektor penjaga gawang, dan memang kita lihat kenyamanan semakin terbentuk di sektor pertahanan karena melihat penampilan dari Aka yang menurut saya memang lebih baik dari kiper sebelumnya. Kembali terjatuh Santoni tadi, namun bukan pelanggaran. Kim Yong Hee kali ini melebar ke kanan. Waskito, masih Waskito, pendek, berusaha memasuki daerah pertahanan Pelita Jaya. Sebuah perebutan bola yang gagal dimaksimalkan oleh pemain-pemain Arema Indonesia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia. Sebuah crossing meninggalkan lapangan pertandingan, dilepaskan oleh Boy Jati Asmara. Ya, memasuki 7 menit ini kita lihat berkali-kali serangan dari Arema selalu berada di sektor bek kiri atau sayap kanan bagi tim Arema, dan memang ini kita lihat kondisi yang memang menurut saya beberapa menit ini memang lebih banyak dikuasai oleh Arema, sementara Pelita masih mencari bentuk permainan terbaiknya. Belum begitu terlihat kontribusi dari sektor tengah yang bisa memberikan bola atau terupas kepada Bajewski dan juga Safi Salih di depan. Engelbert Sani, salah satu pemain muda yang dimiliki Pelita Jaya Karawang musim ini. Pengawalan yang cukup ketat diberikan kepada Santoni. Laga yang sangat menentukan langkah selanjutnya bagi kedua tim. Bagi Pelita Jaya, berada pada posisi yang ke-14 adalah sebuah ironi, mengingat mereka tidak hanya memiliki Safi Salih, mereka juga memiliki Great Wakolo, John Takpor, dan Egy Melgiansyah. Dan sejak 5 pertandingan yang lalu, mereka diasuh oleh pelatih terbaik di Indonesia, Rahmat Darmawan. Perebutan bola di lapangan tengah mewarnai 8 menit pada babak pertama ini. Ya, memang melihat kondisi dari tim Pelita Jaya sendiri, kita juga melihat memang di sini adalah tim yang dikombinasikan antara pemain muda dan juga pemain senior, Bung Opan, dan ini juga memang perlu proses dan perlu waktu bagi Coach RD untuk bisa membentuk tim ini menjadi tim yang sangat kuat. Kita mengingat juga di saat Pelita ini dikenal dengan tim Young Guns, di saat ditukangi oleh
Fandi Ahmad. Kita tahu memang di situ juga dia memerlukan waktu yang cukup lama, 3 musim dia membentuk tim, sehingga akhirnya tim Pelita Jaya di saat itu juga di masa itu memang merupakan satu kekuatan yang menurut saya cukup baik dan bisa mengimbangi para tim seperti Persipura, Persija, Persib Bandung, dan tim-tim kuat lainnya. Dan inilah mungkin yang kita lihat memang proses itu memang sangat dibutuhkan oleh Coach RD untuk bisa memperbaiki kinerja para pemainnya di lapangan. Dan sejak berubah menjadi kompetisi Liga Indonesia atau kompetisi profesional, sejauh ini Pelita Jaya belum menunjukkan prestasi yang membanggakan. Jauh dari apa yang mereka mampu raih pada zaman Galatama. Di mana saat itu bersama Krama Yuda, Pelita Jaya tampil sebagai kampiun berapa kali. Gagal dijangkau oleh Joko Sasongko. Ini dia pelatih Rahmat Darmawan, pelatih senior yang syarat prestasi di pentas sepak bola nasional. Sebelum membela Pelita Jaya, Rahmat Darmawan sempat melatih timnas Indonesia. Serangan kembali lahir dari Pelita Jaya. John Takpor, peluang bagi Pelita Jaya, dan ini dia. Safi Sali, kerjasama dengan John Takpor membuat Safi Sali berhasil menciptakan gol ke-8 baginya musim ini. Ya, satu gebrakan yang sangat baik dari John Takpor. Kita melihat di sini dengan kecepatannya dia mampu untuk masuk di daerah kotak penalti dari Arema dan memberikan passing di mana Safi Sali berdiri begitu bebas dengan sontekan sedikit saja, dan menurut saya begitu lemah sontekan dari Safi Sali, dan itu udah bisa mematikan dan membuat gol pertama bagi tim Pelita Jaya. Ini dia gerak dari John Takpor, back pass, dan bam, kita lihat Safi Sali begitu gampang untuk bisa mencetak gol pertama bagi tim Pelita Jaya. Tentunya momen yang sangat menguntungkan di saat mereka memang memerlukan gol, sehingga mengangkat motivasi dan mental bermainnya. Ya, betul sekali Bung Feve, pemain kelahiran tahun 84 asal Malaysia, Safi atau Muhammad Safi Sali, melalui sebuah kerjasama 2 sentuhan dan John Takpor berhasil jebol gawang Arema Indonesia, merubah kedudukan menjadi 1-0. Dan kita lihat bagaimana selebrasi dari Coach RD yang begitu dingin. Tentunya memang harapan dari Coach RD, para pemainnya juga bisa bermain maksimal dan juga terus berjuang, bekerja keras, karena memang itulah yang dikatakan Coach RD bahwa tidak ada pertandingan yang gampang di ESL ini dan semua tim bisa memenangkan pertandingan. Oleh karena itu memang diharapkan para pemainnya, jiwa-jiwa muda di timnya bisa memberikan kontribusi terbaik bagi Pelita Jaya. Kembali terjadi perebutan bola dengan Safi Sali, Arif Arianto tadi, Kim Yong Hee kali ini. Lebar ke kanan, Waskito. Sam Patrick. Juga kandas Feryaman Saragi, Waskito. Lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia di daerah pertahanan Pelita Jaya. Langsung diarahkan ke gawang, mudah saja bagi Sahar Ginanjar. Ya, sedikit ada celah tadi di pertahanan daripada Arema Indonesia. Kita lihat tadi bagaimana peluang terupas yang diberikan Joko Sasongko terhadap John Takpor. Tidak ada satupun pemain yang melakukan covering di saat memang ada perubahan defense. Semua mengarahkan atau semuanya memandang bola di saat bola dikuasai oleh John Takpor. Sementara tidak ada orang yang melihat pergerakan dari Safi Sali. Memang ini yang membuat gol tadi tercipta. Sedikit ada perubahan permainan di mana memang biasanya Steve Hesketh dan juga Johan Ibo yang berdiri di situ. Engelbert Sani. Pengawalan ketat diberikan oleh Kerry Yudiono tepatnya. Masih gagal melepaskan crossing Engelbert Sani dari sisi kanan. Ya, tampaknya tanpa Steve Hesketh dan juga Johan Ibo membuat lini pertahanan Arema Indonesia begitu mudah ditembus oleh John Takpor dan juga Muhammad Safi Sali. Sebuah umpan lambung langsung diarahkan ke Rodrigo Santoni di kotak penalti Pelita Jaya. Namun masih jauh dari sasaran. Kembali tekanan dari Arema Indonesia. John Takpor kali ini.
Safi Sali maksudnya, Engelbert Sani, Edi Hafid, Stanislav Zekov, Egy Melgiansyah, ya tampaknya terlalu jauh umpan lambung yang dilepaskan oleh Egy Melgiansyah. Arema Indonesia kali ini. Tacklingnya cukup baik dan kita lihat di sini sebenarnya permainan dari lini tengah Arema cukup baik. Kita melihat bagaimana Kim Yong Hee yang bertindak sebagai gelandang bertahan dan juga Ferry Aman Saragi yang sedikit bertindak sebagai playmaker cukup baik mengarahkan bola. Namun sejauh ini kita melihat permainan dari kubu Arema terlalu banyak mengarah kepada sayap kanan saja dan tidak ada serang dari sayap kiri. Ya, ini untuk kesekian kalinya crossing dari sayap kanan dan mungkin menurut saya apabila ini terus dilakukan begitu gampang bagi tim Pelita untuk bisa membaca situasi permainan daripada Arema dan mereka harus bisa merubah. Kerry Yudhoyono cukup bagus bermain di sektor kiri. Arif Arianto juga bisa mengarahkan bola ke arah kiri. Namun sejauh ini belum ada perubahan di mana set permainan dialihkan ke sektor sebelah kiri. Iya, tendangan pojok bagi Arema Indonesia setelah bola dibuang oleh Engelbert Sani tadi. Ini dia tendangan pojok bagi Arema Indonesia di menit ke-16 babak pertama. Gagal dijangkau oleh penjaga gawang Sargi Nanjar. Sam Patrick juga naik jauh membantu serangan bagi Arema Indonesia. Pemain yang sesungguhnya berposisi pada lini pertahan Arema Indonesia, Sam Patrick, kembali melahirkan tendangan pojok yang kedua bagi Arema Indonesia. Tampaknya akan dieksekusi Ferry Aman Saragi. Ada Arif Arianto dan Sam Patrick. Kim Yong Hee, Ferry Aman Saragi, mudah terbaca oleh Ruben Sanadi. Arah bola yang dilepaskan oleh Ferry Aman Saragi. John Takpor, Kim Yong Hee masih terus berusaha menyamakan kedudukan pemain-pemain Arema Indonesia. Kerry Yudhoyono kali ini masih tekanan datang dari Arema Indonesia. Kim Yong Hee, masih Kim, berbahaya Rodrigo Santoni. Ya, baik sekali kita lihat tackling dari Stanislav Zekov, di mana memang satu kesempatan dari Santoni untuk melakukan tendangan bisa diblok. Diapit 3 pemain sekaligus, Rodrigo Santoni. Ya, sangat sulit bagi Santoni memang. Kita melihat di sini 3 bahkan 4 pemain tadi ada di sektor pertahanan untuk bisa menjaga crossing yang diberikan. Dan lagi-lagi catatan saya, crossing dilakukan dari sektor back kiri dari Pelita Jaya ataupun juga sayap kanan dari Arema. Safi Sali. Ya, pelanggaran oleh kapten kesebelasan Arema Indonesia Haris Yulianto terhadap kapten kesebelasan Pelita Jaya Karawang, Safi Sali. Ini dia pemain senior yang masih mampu bermain pada level Indonesia Super League. Memasuki usia yang sudah 34 tahun, Haris Yulianto masih mampu bersaing. Jelas sebuah pelanggaran, Bung. Tepat sekali kita lihat di sini, Haris sama sekali tidak mengambil bola dan dia langsung mengarahkan kakinya ke bagian lutut dari Safi Sali. Tentunya juga keputusan yang sangat tepat menurut saya. Mendapatkan perawatan Safi Sali, pemain yang menyatakan semakin betah bermain bersama Pelita Jaya Karawang di Indonesia. Ini dia proses lahirnya gol pertama bagi Pelita Jaya, sebuah kerjasama yang sangat ciamik antara John Takpor dan Safi Sali, sekaligus menjadi gol ke-8 bagi Safi Sali yang tampil sangat jeger dalam 19 menit awal di babak pertama. Ya, memang apabila setiap gelandang dari Pelita yang mengetahui bagaimana karakter permainan dari Safi, menurut saya memang Safi memang pemain yang punya karakter, tidak bermain hanya di posisinya saja. Ya, shooting cukup Alexander Bajewski tadi. Wow. Ya, lagi-lagi sebuah pelanggaran yang sangat-sangat keras oleh Kerry Yudhoyono terhadap Edi Hafid.
berbuah kartu kuning kedua bagi Arema Indonesia setelah sebelumnya Haris Yulianto memperoleh hadiah yang sama dari wasit Najamuddin Aspiran. Ya, ciri khas dari Kerry Yudhoyono memang dia pemain yang bertipikal pemain keras. Namun ini saya melihat memang satu kondisi di saat memang dia memang sudah sengaja untuk ya mengarahkan kakinya ke bagian kaki daripada Hedi Hafiz dan ganjaran kartu kuning yang cukup setimpal menurut saya. Tentunya juga Kerry Yudhoyono harus sedikit berhati-hati dengan kondisi kartu kuning yang sudah diterimanya. Apabila Arema tidak mau kerugian dengan kartu kuning kedua bagi diri, dan juga kita tahu tadi Haris Yulianto juga sudah mendapatkan kartu kuning, Bung Opan. Iya, betul sekali. Dua pemain belakang dari Arema Indonesia telah memperoleh 2 kartu kuning, sebuah situasi yang sangat berbahaya bagi Arema Indonesia. Waskito Sujarwoko, Kim Yong-hee. Kim Yong-hee menjadi pemain yang paling senior di kubu Arema Indonesia. Lebar ke kiri kali ini, Kerry Yudhoyono. Sebuah umpan diarahkan langsung ke Arif Arianto, namun terlalu jauh, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Pelita Jaya. Ya, kehilangan Marcio Souza di lini depan bagi Arema Indonesia adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Mengingat sejauh ini Marcio Souza bersama Rodrigo Santoni adalah tandem yang diharapkan mampu menjebol pertahanan Pelita Jaya. Ya, memang ada perubahan. Di samping dari skill individu yang dimiliki oleh Marcio Souza dan juga pergerakannya yang kadang-kala juga merepotkan, dan keuntungan dari bola-bola mati yang memang dimiliki oleh Marcio Souza, ini memang yang sedikit kehilangan bagi tim Arema karena dia tidak bisa bermain. Saya melihat di sini bagaimana permainan daripada Arema masih terfokus dengan bermain di sektor sayap dan belum ada sedikit pun indikasi untuk memulai permainan dengan melakukan trupas-trupas yang berbahaya langsung ke jantung pertahanan. Oleh sebab itu kita lihat berkali-kali memang umpan-umpan yang membahayakan dari Arema hanya melalui sayap saja dan belum ada indikasi untuk melakukan trupasnya. Seperti ini kita harus melihat ya keberanian dari Kim Yong-hee melakukan dribbling, running with the ball. Dan inilah yang memang harus diharapkan. Di saat mereka mendapatkan peluang seperti ini, tentunya juga disayangkan, Bung Opan. Karena mereka tidak memiliki seorang Marcio Souza yang selalu kerap sekali mengambil bola-bola mati seperti ini. Betul sekali, Bung Veve. Dan sebuah set piece bagi Arema Indonesia di menit ke-22. Sebuah keuntungan bagi Arema Indonesia tentunya. Peluang untuk menyamakan kedudukan masih tertinggal 1-0. Saat ini melalui gol yang diciptakan oleh Safi Sali. Dan tampaknya dihadapi 2 pemain dari Arema Indonesia, salah satunya Arif Arianto. Arif Arianto, terlalu jauh melenceng di atas mister gawang Pelita Jaya. Tendangan keras yang dilepaskan oleh Arif Arianto. Dukungan tiada henti langsung diberikan oleh para Aremania yang datang jauh-jauh dari kota Malang. Ya, memang kita melihat di sini suatu tindakan yang sangat mengagumkan bagi Aremania karena memang mereka jauh-jauh datang untuk bisa mendukung tim kesayangannya, memberikan support walaupun saat ini mereka tertinggal dengan gol Safi Sali. Namun saya pikir juga bukan itu yang mereka harapkan, bahwa mereka tetap menginginkan bahwa Arema bisa menunjukkan pemain terbaiknya walaupun hasilnya memang mungkin tidak sesuai dengan keinginan Bung Opan. Betul sekali, Bung Veve. Dan selain itu, mereka masih memiliki harapan menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya dengan akan bergabungnya beberapa pemain kaliber yang akan berpindah ke kubu Arema Indonesia di Indonesia Super League. Antara lain Muhammad Ridwan dan juga Ahmad Bustomi tampaknya. Ya, memang apabila kita mendengar rumor-rumor yang ada, saya pikir memang juga sangat menguntungkan bagi Getuk untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang bisa mengangkat mungkin perubahan atau membuat perubahan bagi tim Arema. Tentunya juga mungkin ini juga bisa memberikan sedikit kebahagiaan bagi para Aremania karena memang setelah mungkin begitu lama mereka mengharapkan kondisi Arema bisa berubah menjadi baik, mungkin akan terrealisasi Bung Opan dengan masuknya para pemain yang disebutkan Bung Opan tadi. Juga ada Noh Alamsyah, Bung. Ya, terlalu jauh. Kembali sedikit mengendur kerjasama dari lini ke lini antara pemain Pelita Jaya setelah unggul 1-0 memasuki menit ke-25 di babak pertama saat ini.
Ferry Aman Saragi. Kerry Yudiono yang dituju. Lepaskan crossing langsung ke kotak penalti. Tampaknya akan diarahkan ke Boy Jati Asmara. Ya, saya setuju dengan kata Mukopan tadi. Memang setelah gol tercipta, permainan dari Pelita memang sedikit melambat. Kita melihat di sini satu hal yang saya lihat bahwa pemain gelandang di mana Egy yang bermain terlalu dalam, terlalu ke bawah, sementara John Takpor yang bermain yang memang agak sedikit melakukan penyerangan atau dia lebih bertipikal ofensif. Ini yang membuat jarak yang begitu jauh, Bung Opan, antara bawah dan juga tengah. Ini yang menyebabkan bahwa memang sedikitnya kurang adanya support bagi Bajewski tadi, yang sedikit kecewa juga dengan umpan-umpan yang tidak mengarah dengan baik kepada dirinya. Sekarang kita lihat bagaimana kembali kondisi passing bola yang tidak begitu maksimal dan akhirnya kembali jatuh di kaki pada pemain Arema Indonesia. Kim Yong Hee, Waskito, Boy Jati Asmara, Kim Yong Hee, pendek saja ke Kim Yong Hee. Layangkan sebuah crossing, kembali Rodrigo Santon yang dituju, masih jatuh di kaki pemain Arema Indonesia. Kerry Yudiono, kali ini Ferry Aman Saragi. Masih sedikit melenceng. Ferry Aman Saragi tadi, Kerry Yudiono. Dibiarkan saja, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia. Ferry Aman Saragi. Salah pengertian pemain Arema Indonesia. Jatuh di kaki Alexander Bajewski. Dibuang saja Haris Yulianto. Edi Hafid, lemparan ke dalam. Egy Melgiansyah. Stanislav Zekov. Ruben Sanadi tadi. Egy Melgiansyah. Safi Salih. Berjibaku 1 lawan 1 dengan Kim Yong Hee. Berhasil dimenangkan Safi Salih. Ya, tampaknya tidak ada pilihan lain bagi pemain Arema Indonesia selain harus melanggar atau menghentikan laju Safi Salih. Upaya yang dilakukan Catur Pamungkas untuk menghentikan kapten kesebelasan Pelita Jaya Karawang. Ini dia Alexander Bajewski. Ya, cukup menarik ini kita lihat keputusan dari wasit Najamuddin yang menganggap justru Bajewski melakukan pelanggaran. Ya, memang di saat Bajewski melakukan tendangan, datang kaki Boy Jati dari belakang yang menyebabkan memang Bajewski harus akhirnya menendang kaki pada Boy. Sam Patrick, Ahmad Kurniawan, penjaga gawang Arema Indonesia. Nyaris dimanfaatkan Safi Salih. Kesalahan yang dilakukan Ahmad Kurniawan. Firdaus Ramadan, Egy Melgiansyah kali ini. Pemain asal Bulgaria, Stanislav Zekov. Egy. Lebar ke kanan, Edi Hafid. Safi Salih kali ini berusaha melewati pemain Arema Indonesia di daerah pertahanan Arema Indonesia. Oh. Luar biasa pergerakan pemain asal Malaysia ini, Bung. Iya, liuk-liuk. Betul. Kita lihat dengan kualitas yang dimiliki oleh Safi Salih. Kita melihat sisi dia sebagai striker yang juga memang bukan striker stylish, yang bekerja keras untuk bisa mendapatkan bola. Oh. Satu clearance dari Haris Yulianto. Egy Melgiansyah, tekanan masih datang dari Pelita Jaya. Tendangan langsung Egy Melgiansyah. Diarahkan ke gawang Arema Indonesia, sebuah tendangan spekulasi. Berusaha mencoba Ahmad Kurniawan. Memasuki menit ke-29 inilah saat pertama Egy melakukan tendangan dari jarak yang begitu jauh. Dan kita lihat apabila memang Egy kerap sekali bisa memberikan support dari sektor tengah, tentunya peluang seperti ini akan banyak didapat oleh Egy, Bung Opan. Kim Yong Hee. Kerry Yudiono. Kembali Kim Yong Hee. Tekanan datang dari Arema Indonesia kali ini. Rodrigo Santoni, sebuah kerjasama yang mampu terbaca oleh lini pertahanan Pelita Jaya Karawang. John Takpor, Engelbert Sani, Edi Hafid,
Umpan lambung John Takpor diarahkan ke Safi Salih. Ya, satu crossing yang cukup baik dan kita lihat satu antisipasi juga yang cukup baik dari Aka untuk bisa memotong bola crossing yang diarahkan kepada Safi Salih tadi. Rodrigo Santoni gagal mengontrol bola dengan baik. Kerry Yudiono. Ini dia pemain yang telah memperoleh kartu kuning beberapa menit yang lalu. Menghasilkan tendangan pojok yang ketiga bagi Arema Indonesia. Bahaya. Masih tipis, sebuah crossing yang sangat matang. Masih gagal dijangkau dengan baik oleh Boy Jati Asmara. Iya, satu crossing dari sayap kiri, di mana Arif Arianto memberikan crossing ke tengah. Dan kita lihat di sini, Boy Jati memenangi duel di udara, namun sayang sekali tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Sahar Ginanjar. Peluang terbaik menurut saya yang dimiliki oleh Boy Jati. Tampaknya masih harus bekerja lebih keras lagi lini depan dari Arema Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan. Tersisa kurang lebih 15 menit lagi dari waktu normal di babak pertama. Catur Pamungkas, Kim Yong Hee, Ferry Aman Saragi kali ini. Boy Jati Asmara berusaha melewati Ruben Sanadi tadi. Handball Catur Pamungkas. Play on. Ya, Rodrigo Santoni, peluang bagi Arema Indonesia. Sayang sekali lagi-lagi pemain asal Argentina Rodrigo Santoni tidak mampu mengontrol bola dengan baik. Ferry Aman Saragi, Kim Yong Hee, masih Kim Yong Hee melebar ke kanan. Sam Patrick, tendangan langsung diarahkan ke gawang oleh Sam Patrick. Terlalu jauh dari sasaran dan sangat lemah. Ya, tekanan demi tekanan dilakukan oleh anak Arema untuk bisa mencari gol penyeimbang. Dan tentunya kita lihat di sini peluang dari Sam Patrick yang berusaha melakukan tendangan dari jarak jauh tidak mengarah dengan baik. Kita melihat tadi di tribun kehormatan ada Bung Andri Amin dan juga salah satu calon exco KPSI, Reva Dedi Utama. Dan kita juga melihat tadi ada Steve Hesketh dan juga John Ibu dari kubu Arema yang tidak bisa diturunkan untuk bermain. Tekanan kembali datang dari Singo Edan. Langsung ke gawang. Ya, kurang jelas Bung Veve. Apakah sebuah crossing atau tendangan yang diarahkan langsung ke gawang dilepaskan oleh Waskito Sujarwoko? Iya, tentunya satu keputusan yang cukup positif apabila arah bola mengarah ke gawang. Dan memang ini satu usaha di mana Waskito melihat tidak adanya pergerakan dari sektor tengah ataupun depan untuk bisa diberikan crossing dan dilakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Namun memang sayang, maksud positifnya tidak bisa berhasil untuk bisa membuat sedikit pun Sahar melakukan atau berjibaku untuk menyelamatkan gawangnya, Bung Oman. Ruben Sanadi, Safi Salih sedikit turun ke tengah menjemput bola. Egy Melgiansyah, John Takpor, bukan pelanggaran. Terlepas dari kaki Sam Patrick. Alexander Bajewski kali ini. Duel 1 lawan 1. Engel Betsani. Safi Salih, John Takpor. Berada pada posisi yang salah untuk melepaskan tendangan keras John Takpor Songkali. Ya, satu kerja yang sama yang cukup baik kita tadi diawali dengan Safi Salih melakukan passing dengan back heel-nya, dengan tumitnya mengarah kepada John Takpor. Namun sayang sekali John Takpor hilang keseimbangan untuk melakukan syuting mengarah ke gawang AK dan hilanglah peluang bagi Pelita Jaya. Menarik melihat bagaimana Egy Melgiansyah dengan postur tubuh yang tidak terlalu tinggi senantiasa mampu memenangkan duel-duel udara, Bung. Arif Arianto dari sisi kiri, penyerangan Arema Indonesia. Rodrigo Santoni yang dituju. Boy Jati Asmara. Langsung, wow. Sebuah tendangan spekulasi Catur Pamungkas tanpa kontrol, tendangan first time. Iya, kembali usaha yang cukup positif dari Catur tadi. Melakukan tendangan di luar kotak penalti.
mengarah ke gawang, namun masih di atas gawang daripada Sahar. Indikasi yang cukup berbahaya bagi tim Pelita Jaya apabila kerap sekali anak-anak Arema bisa diberikan kesempatan melakukan syuting dari jarak jauh begini, Bung Oman. Ya. Ruben Sanadi, Egy Melgiansyah, Firdaus Ramadan. Salah satu upaya lain dari Pelita Jaya mampu menyimbangkan serangan dari sisi sayap dan juga sisi tengah. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh pelatih Rahmat Darmawan, dan peluang lain bagi Rodrigo Santoni. Masih Rodrigo Santoni. Oh, ya sangat sulit sekali bagi Rodrigo. Kita lihat di sini tidak ada support. Kita lihat dia dikerubunin oleh 3 bahkan 4 pemain dan tidak ada sedikit pun pergerakan dari second line untuk bisa meminta bola, sehingga akhirnya dia memberikan atau mengambil keputusan melakukan tendangan, dan itu pun juga tidak berhasil karena memang blocking yang begitu rapat. Alexander Bajewski. Masih beruntung Arema Indonesia memiliki seorang Ahmad Kurniawan dengan sangat tanggap. Penjaga gawang senior ini mampu membaca arah tendangan keras yang dilepaskan oleh Alexander Bajewski. Ya, satu tendangan yang sangat baik dan juga satu tangkapan yang sangat berkualitas dengan melakukan atau terbang menangkap bola. Kita lihat Aka, jam terbang memang yang sudah begitu banyak. Ya, sayang sekali miskomunikasi Kerry dan juga Arif Arianto. Terlanjur meninggalkan lapangan pertandingan. Out ball, lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya, gagal dikejar oleh Kim Yong Hee tadi, dan ini dia pencipta gol pertama bagi Pelita Jaya. Safi Salih, Egy Melgiansyah, John Takpor, Alexander Bajewski. Masih Bajewski. Kerjasama yang salah komunikasi kali ini antara Bajewski dan juga Salih. Kim Yong Hee, Fas alias Ferry Aman Saragi, terlalu lama memegang bola Ferry Aman Saragi. Pelanggaran dan berbuah kartu kuning bagi Egy Melgiansyah. Berusaha menghentikan laju Ferry Aman Saragi tadi dengan sebuah tackling. Egy Melgiansyah kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Arema Indonesia tentunya. Oh, ya. Kita di sini satu tindakan untuk menghentikan laju daripada Ferry Aman Saragi. Memang tepat sekali dengan jajaran kartu kuning. Rodrigo Santoni lagi-lagi tidak diberi kesempatan sedikit pun, pemain asal Argentina, untuk menciptakan gol. Haris Yulianto, Kim Yong Hee. Ya, juga tidak jelas heading yang dilepaskan oleh Kerry Yudiono. Ya, kita lihat bagaimana instruksi dari Coach Getuk untuk melakukan kontrol dada, tenang, karena memang tidak ada sedikit pun support dari temannya pada saat Kerry melakukan heading. Dan memang juga diperlukan ketenangan bagi setiap pemain untuk bisa menguasai bola tentunya. Ya, jauh sekali kita lihat bagaimana peran atau berdirinya seorang Egy Melgiansyah dan juga John Takpor, sehingga memang ya ini dia lapangan yang begitu luas di sektor tengah dan sangat sedikit sekali para pemain Pelita ada di sana. Kita lihat terlalu jauh sekali di sini, sehingga akhirnya memang sangat sulit bagi anak-anak Pelita juga bisa mengembangkan permainan, karena kita lihat juga setengah pemain daripada Arema semua bermain di sektor pertahanan ya, Bung Oban. Betul sekali Bung Feve. John Takpor, Egy Melgiansyah, Stanislav Zekov, Ruben Sanadi, Egy Melgiansyah berusaha membangun serangan dari sisi tengah. John Takpor maksudnya diarahkan ke Alexander Bajewski tadi dari kaki John Takpor. Lagi-lagi ternyata bagaimana ketenangan dari Arif yang tidak begitu maksimal, sehingga akhirnya bola kembali hilang. Dan ini dia kunci permainan daripada Arema, Kim Yong Hee di sektor tengah. Setelah laga sore ini, 3 hari kemudian, Pelita Jaya kembali akan menjamu tim asal Jawa Timur lainnya, Persela Lamongan. Sementara itu bagi Arema Indonesia, mereka akan bertandang ke salah satu kandang maut Persib Bandung.
juga pada tanggal 15 Maret. Oh, baik sekali. Alexander Bajewski berusaha melepaskan diri. Alexander Bajewski terlambat melepaskan shooting. Alexander Bajewski. Ya, satu skill individu yang cukup baik dari Bajewski. Mengambil keputusan melakukan dribbling melewati 1-2 pemain dari Arema. Namun sayang sekali. Ini dia berhasil melewati Sam Patrick. Gagal melewati Kerry. Pemain asing asal Macedonia nyaris menjebol gawang Arema Indonesia untuk yang kedua kalinya. Tampaknya benturan kembali terjadi, membuat Egy Melgiansyah tampak menutup wajahnya. Sebuah benturan yang mengarah ke wajah Egy Melgiansyah. Pemain muda yang tetap setia berada di kubu Pelita Jaya Karawang. Salah satu pemain nasional Indonesia. Lima menit kurang lebih tersisa di babak pertama ini. Pelita Jaya masih unggul dengan 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Safi Salih pada menit ke-11. Beberapa peluang tercipta oleh Arema Indonesia melalui Rodrigo Santoni, namun sejauh ini belum berhasil membuahkan 1 gol pun. Iya, bukan pelanggaran, masih mampu dikuasai Safi Salih. Berbahaya. Peluang lain bagi Pelita Jaya Karawang yang terbuang. Kita lihat bagaimana usaha dari Safi Salih berjibaku untuk bisa kembali menguasai bola. Namun sayang sekali Joko Sasongko tidak bisa memaksimalkan peluang yang diberikan oleh Safi Salih. Tendangannya masih jauh dan masih terlalu tinggi di atas gawang dari Aka. Terlalu keras Joko Sasongko melepaskan peluang begitu saja. Arema Indonesia kali ini Ferry Aman Saragi mampu dihalau Egy Melgiansyah. John Takpor, masih Ferry Aman Saragi. Arif Arianto, Kerry Yudiono. Pelanggaran terhadap Egy Melgiansyah tampaknya oleh Catur Pamungkas. Ini dia pemain muda milik Arema Indonesia. Ya, pelanggaran dari belakang. Kita lihat dari Catur menginjak kaki daripada Egy Melgiansyah. Tampaknya Arema Indonesia atau pelatih Joko Susilo menempatkan Rodrigo Santoni sendiri di depan, bekerja sendiri, dan kita tidak melihat adanya support yang berarti dari second line Arema Indonesia mendukung keberadaan Rodrigo Santoni. Perebutan bola Joko Sasongko dan juga Waskito Sujarwoko, Sam Patrick masih terus berusaha mencari celah atau kelemahan dari Pelita Jaya Karawang, pemain-pemain Arema Indonesia, untuk menyamakan kedudukan. Baik. Ya. Sangat tenang pemain Pelita Jaya. Alexander Bajewski, Engelbert Sani, Edi Hafid kali ini. Safi Salih kerjasama dengan Edi Hafid. Ya, kita lihat kerjasama yang begitu baik antara pemain belakang Edi Hafid dan juga Safi Salih. Wall pass yang cukup baik, namun sayang sekali kontrol Edi Hafid selalu jauh sehingga kita masih mampu dipotong tadi. Egy Melgiansyah. Ya, kembali kerjasama Engelbert Sani. Jelas berada pada posisi offside Safi Salih. Betul, sangat disayangkan. Kita lihat kembali wall pass atau one to touch yang begitu baik dari anak Pelita bisa membongkar pertahanan daripada Arema. Namun sayang sekali Engelbert Sani tidak berani mengambil keputusan melakukan shooting bongkapan karena sebenarnya terbuka, dan memang jelas kita lihat pergerakan dari Safi offside. Sedikit terlambat terupas yang diberikan oleh Engelbert Sani. Kembali tekanan datang dari Pelita Jaya. John Takpor
Dan ini dia Alexander dan juga John Takpor. Dibuang saja peluang emas lainnya bagi Pelita Jaya Karawang. Kerjasama Bajewski dan juga Takpor. Iya, berkali-kali kita lihat memasuki menit akhir, kita lihat umpan-umpan pendek dan wall pass yang sangat mematikan dari anak-anak Pelita mampu kembali membongkar pertahanan Arema. Namun kembali sayang sekali, passing dari Bajewski tadi terlalu jauh dari jangkauan John Takpor, sehingga akhirnya masih bisa dibuang tadi oleh Sammy Pierre Patrick. Hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Pelita Jaya, tampaknya akan dieksekusi oleh Joko Sasongko. Safi Sali. Iya, upaya Kim Yong Hee menghalau Safi Sali, membuat tendangan pojok harus diulang bagi Pelita Jaya. Joko Sasongko masih mampu digapai oleh Eke atau Ahmad Kurniawan. Tersisa kurang lebih 1 menit dari waktu normal tambahan waktu di babak pertama ini. Kerry Yudiono. Oh, ya cukup keras tadi pelanggaran Angel Bertsani terhadap Arif. Tendangan bebas bagi Arema Indonesia. Kembali Rodrigo Santoni yang dituju. Ferry Aman Saragi kali ini langsung diarahkan ke gawang. Tendangan keras dari Ferry Aman Saragi membentur pemain bertahan Pelita Jaya. Dan ini dia akhirnya wasit Najamuddin Aspiran menyudahi jalannya babak pertama, di mana Pelita Jaya saat ini unggul 1-0 melalui gol semata wayang yang diciptakan oleh Safi Sali Singa Perbangsa Karawang. Dan saat ini Pelita Jaya masih leading dengan 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Safi Salih pada menit ke-11 di babak pertama. Dan ini dia babak kedua. Ya hampir saja satu kesalahan dari Stanislav Zekov menahan laju daripada Santoni. Peluang dimiliki oleh Arema di awal-awal babak kedua ini. Ini dia, kita lihat kesalahan Zekov. Dan ini dia kembali menarik baju dari Santoni. Peluang dimiliki oleh tim Arema untuk bisa menyamakan kedudukan dari set piece ini. Dan hanya berselang 50 detik, Arema Indonesia memperoleh peluang pertama. Arif Arianto akan mengambil tendangan ini, Bung Opan. Kita nantikan mampukah Arema Indonesia menyamakan kedudukan. Arif Arianto langsung diarahkan ke gawang. Sebuah situasi yang sangat berbahaya bagi Pelita Jaya. Ya, kita melihat sini tendangan sedikit mengalihkan perhatian daripada Sahar yang seakan-akan bola akan di crossing, padahal dia melakukan tendangan ke tiang dekat. Namun sayang sekali tendangan dari Arif Arianto tidak maksimal masuk ke gawang dari Sahar. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 bagi Pelita Jaya. Tekanan kembali datang dari Arema Indonesia. Ferry Aman Saragi kembali. Peluang kedua dari set piece di mana Zekov handsball. Dan ini adalah merupakan kesalahan yang kedua kalinya dilakukan oleh pemain asal Bulgaria ini, Zekov. Sekaligus menghasilkan tendangan bebas yang kedua. Sebuah set piece lainnya bagi Arema Indonesia. Ya, kita lihat ada 4 pemain di sana berdiskusi siapakah yang akan mengambil. Ada Kim Yong Hee, Santoni, Arif Arianto, dan juga Ferry Aman Saragi. Ya, kelihatannya Coach Getuk memberikan instruksi bahwa Arif Arianto yang kembali diberikan tugas untuk melakukan eksekusi. Apakah Ferry Aman Saragi? Oh, Ferry. Terlalu terburu-buru Ferry Aman Saragi, jauh dari sasaran.
mantan punggawa Delta Sidoarjo. Sam Patrick, Ahmad Kurniawan, pada babak pertama tadi beberapa peluang berhasil diperoleh Arema Indonesia melalui Rodrigo Santoni. Namun kurangnya dukungan dari second line membuat Arema Indonesia gagal memperoleh gol. Egy Melgiansyah lebar ke kanan, Edi Hafid. Kembali Egy. Catur Pamungkas kali ini, Kim Yong Hee berhadapan dengan Safi Ali. Kim Yong Hee, pelanggaran oleh John Takpor kali terhadap Kim Yong Hee. Engelbert Sani. Tekanan kembali datang dari Alexander Bajewski. Masih Bajewski. Oh, terlalu jauh kontrol bola dari Bajewski. Ya, dan satu tackling yang cukup baik dari Sam Patrick. Kembali datang serangan atau counter attack dari anak Arema, Kim Yong Hee. Rodrigo Santoni lepaskan crossing ke kotak penalti yang diarahkan ke Boy Jati Asmara tampaknya. Suasana bench pemain cadangan Arema Indonesia tampak pelatih Joko Susilo dipaksa untuk harus berpikir sedikit lebih keras untuk bisa menyamakan kedudukan. Catur Pamungkas. Oh, ya ada dorongan tadi dari Boy Jati. Ya, memang kadang-kala juga penjagaan yang cukup baik dari Ruben Sanadi mengakibatkan peran daripada Boy Jati juga tidak terlalu banyak terlihat sepanjang babak pertama tadi. Kita melihat di sini suatu penjagaan atau pengawalan cukup baik dari Ruben Sanadi. Dan ini dia peluang bagi tim Pelita Jaya dari set piece sepak pojok di mana Sam Patrick tadi membuang bola. John Takpor, Engelbert Sani. Masih Engelbert berusaha melewati Gary Udiono. Sebuah crossing, Safi Ali yang dituju. Berbahaya kali ini Alexander, Safi Ali. Kembali Engelbert Sani. Sebuah crossing kembali dilayangkan oleh pemain Pelita Jaya. Masih ada Sam Patrick. Ya, tekanan masih datang dari Pelita Jaya. Alexander Bajewski, Egy Melgiansyah. Oh, ya, memang kita lihat di sini direct pass dari Egy yang selalu dilakukan dengan long pass yang untuk kali ini tidak begitu maksimal. Memang kita juga mengenal Egy mempunyai kualitas dengan long pass yang cukup baik. Tekanan dari Pelita Jaya kali ini Safi Ali kerjasama dengan John Takpor. Ferry Aman Saragi berubah menjadi serangan balik dari Arema Indonesia. Rodrigo Santoni. Arif Arianto, tendangan keras langsung ke gawang oleh Arif Arianto. Masih tipis melenceng di sisi sebelah kiri gawang Sahar Ginanjar. Ya, cukup berani kita lihat di sini. Arif Arianto melakukan tendangan dari jarak yang begitu jauh dan cukup keras mengarah ke gawang dari Sahar. Namun sayang sekali tendangannya masih menyamping dari gawang Sahar, tipis sekali. Dan ada pergantian pemain di sini. Kita melihat Firmansyah dimasukkan menggantikan Boy Jati yang saya katakan tadi bahwa memang kurang berkembang permainannya semenjak di babak pertama tadi. Sementara juga Pelita juga melakukan penggantian. Deddy Kusnandar dimasukkan menggantikan Engelbert Sani.
Tentunya juga ini satu evaluasi dari kedua pelatih untuk bisa merubah skema permainan dari para pemain atau para timnya. Arema Indonesia, Keri Yudiono, masih Keri Yudiono, Feryaman Saragi. Oh, ya ada handsball di situ. Kita lihat satu usaha dari Keri Yudiono yang cukup baik, melakukan penetrasi, naik ke depan dan memberikan bola kepada Feryaman Saragi yang langsung melakukan tendangan. Kembali Zekov, tersangka utamanya, bola handsball mengenai tangannya dan kembali peluang dimiliki oleh Arema dari set piece yang cukup ideal posisinya. Masuki babak kedua tampaknya pemain asal Bulgaria Zekov sedikit kehilangan konsentrasi. Hanya dalam kurun waktu 9 menit sudah 3 kali melakukan kesalahan. Bahkan 2 diantaranya adalah handball. Sekaligus melahirkan set piece yang ketiga. Tendangan bebas yang ketiga bagi Arema Indonesia. Pada area yang sama dengan 2 tendangan bebas sebelumnya. Mampu kali ini Arema Indonesia memaksimalkan peluang yang satu ini. Tampaknya akan dihadapi 2 pemain. Rodrigo Santoni tampaknya. Rodrigo Santoni. Ya, memang disayangkan sekali. Kita lihat sudah ada 3 tendangan bebas atau set piece yang dimiliki oleh anak Arema. Namun semua penendangnya tidak bisa memaksimalkan untuk menjadikan peluang ataupun juga gol. Berbeda ceritanya apabila memang kita tahu Marcio Souza dapat turun bermain dan juga mengambil bola-bola mati seperti itu tadi. Oh, ya, sedikit terlambat walaupun memang sebenarnya keputusan yang tepat setelah Arif tadi dilanggar. Dan kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Arema Indonesia. Kali ini dihadapi Kim Yong Hee. Sebuah assist dari Kim Yong Hee yang sangat diharapkan oleh Rodrigo Santoni. Juga Firmansyah dan Feryaman Saragi di depan. Langsung ke gawang bahaya. Ini dia peluang bagi Arema Indonesia. Wow, sayang sekali peluang yang sudah berada di depan mata oleh Rodrigo Santoni masih gagal. Iya, kita lihat di sini kembali aktor yang memberikan crossing adalah Keri Yudiono yang cukup efektif di babak kedua ini, memberikan crossing yang begitu baik dan hampir saja kesalahan dari Sar tadi untuk menepis bola yang kembali mengarah kepada Santoni. Namun tendangan Santoni masih mengenai tiang gawang. Nampaknya memang bukan hari seorang Santoni untuk bisa mencetak gol. Namun pertandingan masih banyak, waktu pertandingan masih banyak dan serangan balik dari kubu Pelita sekarang. Bukan pelanggaran tadi, John Takpor, serangan balik Pelita Jaya Karawang. Engen Betsani ataupun Safi Salih. Ya, tentunya juga tadi apabila memang gol tercipta yang dilakukan oleh Rodrigo Santoni, tentunya juga bisa sedikit memberikan satu hiburan bagi para Aremania yang juga sudah baru saja kehilangan seorang pemain mereka di masa yang lalu, Domingus Noenik, Bung Opan, yang di hari Sabtu kemarin meninggal dunia. Tentunya juga ini juga saat berkabung bagi Arema di saat mereka kehilangan mantan pemain terbaik mereka. Iya. Ucapan belasungkawa kita sampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga kepada Aremania. Alexander Bajewski, John Takpor, maksudnya diarahkan kembali ke Alexander Bajewski. Masih John Takpor. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Egy Melgiansyah. Sebuah penempatan bola yang salah dari Egy Melgiansyah jatuh di kaki pemain Arema Indonesia. Catur Pamungkas, Kim Yong Hee.
Sam Patrick. Dibuang saja tadi oleh Firdaus Ramadan. Ya, sejauh ini Firdaus bermain cukup baik untuk menggantikan pos dari pemain sebelumnya, Ipan Prianto. Terlalu mudah terbaca alur serangan dari pemain-pemain Arema Indonesia. Alexander Bajewski, John Takpor Songkali, Safi Salih. Oh. Tendangan geledek dilepaskan oleh Safi Salih dari sudut yang sedikit sempit. Ya, sangat berambisi sekali kita lihat di sini Safi Salih. Memang dia mempunyai peluang untuk melakukan tendangan. Namun kita juga di sini sebenarnya udah ada pergerakan dari Bajewski yang sedikit kecewa karena tidak diberikan crossing. Sam Patrick, Rodrigo Santoni yang dituju. Masih Santoni, terjatuh. Tampaknya pelanggaran oleh pemain yang baru saja masuk, Deddy Kusnandar. Ya, pelanggaran dari pemain muda ini kembali membuka peluang bagi Arema tentunya untuk bisa mencoba mencetak gol penyeimbang. Dan lagi-lagi kita katakan, Bung Opan, boleh kita katakan bahwa di saat mereka kembali mendapatkan peluang seperti ini, apakah akan ada Algojo yang bisa membuat sedikit kejutan menggantikan sosok Marcio Souza? Betul sekali, Bung. Instruksi lain diberikan oleh pelatih RD Rahmat Darmawan. Dan ada Sam Patrick. Langsung diarahkan ke gawang. Lagi-lagi situasi yang sama terjadi di kubu Arema Indonesia. Ini adalah merupakan tendangan atau set piece yang keempat. Betul. Yang menuju ke arah yang sama. Bahkan kelima, Bung Opan. Dan kelima. Dan semuanya berbeda-beda penendangnya, Bung Opan. Namun semua belum bisa melakukan tendangan begitu baik. Ini dia ulangannya. Bagaimana? Oh, sayang sekali. Memang tidak beruntung Rodrigo Santoni. Reaksi pelatih Joko Susilo melihat peluang yang harusnya berbuah gol masih membentur tiang gawang dan justru menjauh dari gawang. Kim Yong Hee. Tekanan dari Arema Indonesia kali ini Firmansyah, pemain yang baru masuk di awal babak kedua tadi. Ini dia Bung VV, begitu mudahnya dibaca alur serangan dari Arema Indonesia oleh pemain-pemain bertahan Pelita Jaya. Kembali crossing dari Arema Indonesia diarahkan ke Rodrigo Santoni, Ferry Aman Saragi. Masih ada Egy Melgiansyah mengamankan bola. Cukup baik dari kita lihat covering daripada Egy Melgiansyah. Apabila dia sedikit terlambat saja, tentunya sudah ada Ferry Aman Saragi yang bisa melakukan eksekusi di sana. Ruben Sanadi, Sam Patrick, Kim Yong Hee, dibayang-bayangi Ruben Sanadi, Catur Pamungkas. Langsung diarahkan ke kotak penalti, maksudnya ditujukan ke Firmansyah. Juga terlepas dari kaki Rodrigo Santoni. Serangan balik Pelita Jaya kali ini, Bajewski. Safi Salih. Dari sisi kanan atau kiri pertahanan Arema Indonesia, Edi Hafid. Berhasil melepaskan diri Edi Hafid di kotak penalti Arema Indonesia. Edi Hafid, terjatuh Edi Hafid, namun wasit Najamuddin Aspiran melihatnya bukan sebuah pelanggaran. Ya, memang ada sedikit pressure dan gangguan tadi dari Kerry Yudhoyono, namun memang sayang sekali bukan merupakan suatu pelanggaran. Kembali pergantian pemain nampaknya dilakukan. Luapan dukungan dari pendukung setia Pelita Jaya. Dan ditarik keluar Waskito Sujarwoko. Masuk salah satu pemain senior Arema Indonesia, Husnul Yuli. Ya, kita lihat di sini Coach Joko Getuk Susilo bergerak cepat untuk bisa memberikan satu perubahan bagi timnya dengan masukkan seorang senior lagi, Husnul Yuli. Paling tidak memang jam terbang dari Husnul Yuli juga diharapkan bisa sedikit merubah permainan daripada Aremania atau Arema Indonesia.
Dan tidak kalah hebatnya luapan dukungan yang diberikan oleh Aremania yang hadir langsung di Stadion Singa Perbangsa. Sekalipun tim kebanggaan mereka saat ini masih tertinggal 1-0 dari Pelita Jaya. Dan gol Pelita Jaya tercipta oleh Safi Salih pada menit ke-11 di babak pertama. Offside John Takpor. Ya, kembali kita lihat di sini kerjasama dua pemain Pelita Jaya yang begitu baik antara John Takpor dan juga Bajewski. Namun sayang sekali John Takpor terlebih dahulu. Oh, tipis sekali. Saya pikir ini bukan salah satu pelanggaran offside karena kita lihat memang masih ada satu pemain dari Arema yang berdiri sejajar tadi dengan John Takpor. Dan pergerakan John Takpor pun juga sebelum mendapatkan bola memang dalam posisi onside. Yeah, coming from behind. Masih tekanan datang dari Pelita Jaya. Duel yang gagal dari Joko Sasongko. Serangan balik Arema Indonesia. Kim Yong Hee. Arema Indonesia kali ini Arif Arianto kembali diarahkan ke Kim Yong Hee. Ferry Aman Saragi. Terlalu jauh dari jangkauan Husnul Yuli. Ya, lagi-lagi kita lihat di sini gampang sekali crossing atau pergerakan dari anak-anak Arema terputus dan terbaca oleh pertahanan dari Pelita Jaya. Dan praktis kita lihat di sini di babak kedua ini Egy hampir jarang sekali untuk maju sampai ke setengah lapangan Muaban, karena kita di sini Egy banyak berperan sebagai pemain gelandang bertahan. Upaya lain dari Arema Indonesia yang masih kandas jauh dari sasaran, sebuah crossing yang dirahkan langsung ke gawang. Ini dia suasana di tribun Stadion Singa Perbangsa yang dipadati oleh keberadaan pendukung kedua tim. Stadion kebanggaan masyarakat Karawang yang telah menjadi home base bagi Pelita Jaya dalam 4 musim terakhir ini. Bajewski masih gagal melewati Sam Pierre Patrick. Rodrigo Santoni kali ini. Ya, lagi kita lihat sini hampir kesalahan daripada Zekov. Dimanfaatkan oleh Santoni, namun kita lihat tendangan dari Santoni belum mengena dengan baik dan agak sedikit bermain cepat kedua tim memasuki menit-menit 66 ini. Egy Melgiansyah, Safi Salih. Kembali Safi Salih. John Takpor, bukan pelanggaran, terjatuh oleh Kim Yong Hee. Serangan balik Arema Indonesia kali ini melebar ke kanan. Ya, pelanggaran tadi terhadap Firmansyah. Ya, tampaknya pelatih Rahmat Darmawan kembali akan melakukan pergantian pemain dan akan menjadi pergantian pemain yang kedua bagi Pelita Jaya. Ya, lagi-lagi dari sini pergerakan dari Firmansyah dilanggar. Ada sedikit perubahan permainan di sektor sayap kanan, di mana tadi permainan dari Boyjati tidak begitu maksimal dan Firmansyah cukup memberi satu sedikit titik terang bagi Arema dengan gerakan-gerakan yang cukup eksplosif. Dan lagi-lagi menghasilkan sebuah set piece bagi Arema Indonesia. Sangat ideal bagi Arema Indonesia untuk membahayakan gawang Pelita Jaya. Iya, tanpa Marcio Souza, praktis Arema Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang-peluang melalui tendangan bebas yang ada sejauh ini. Catur Pamungkas. Ya, kita Joko Susilo juga sudah semakin berang terhadap para pemain yang melakukan passing salah dan menyikapi tadi
crossing yang dilakukan oleh Arif Arianto di sudut yang begitu sempit. Dia tetap memaksakan untuk mengarahkan bola langsung ke gawang. Saya pikir ini satu kerugian karena memang mereka harus berusaha untuk bisa mencoba merubah skema set piece yang dilakukan. Tidak pernah adanya sedikit usaha untuk memberikan crossing ke tengah, membuat scrimmage di daerah kotak penalti, sehingga akhirnya bola bisa saja mungkin berbalik ke gawang daripada Sahar Ginanjar. Ini belum pernah dilakukan, Bung Opan. Bajevski, Joko Sasongko, Safi Salih maksudnya, mampu dipotong oleh pemain Arema Indonesia, Kim Yong Hee kali ini. Juga gagal melewati hadangan Deddy Kusnandar. Pelita Jaya Karawang, Safi Salih. Ya, untuk kesekian kali kita di sini Safi Salih begitu ambisius sekali untuk bisa mencetak gol keduanya. Padahal memang masih ada dua pemain, John Takpor dan juga Bajevski tadi. Ya, dan pergantian pemain di kubu Pelita Jaya untuk yang kedua kalinya ditarik keluar Joko Sasongko. Digantikan oleh Feriansyah Masud. Kembali kita lihat di sini anak-anak muda dari Pelita Jaya diberikan kesempatan untuk turun. Memang banyak sekali pemain muda, usia muda, belia yang diberikan oleh Pelita Jaya. Salah satu memang usaha kaderisasi bagi tim Pelita Jaya, Bung Opan. Iya, tim yang memang dikenal sebagai The Young Guns. Tim yang senantiasa berusaha untuk melahirkan pemain-pemain muda, membina pemain muda untuk masa depan skuad timnas Indonesia lebih baik. Betul. Tekanan datang dari Arema Indonesia kali ini. Gagal Firmansyah. Bajevski. Alexander Bajevski. Lebar ke kanan, Safi Salih. Keras sekali Safi dilanggar oleh Kerry Yudhoyono yang sudah mendapatkan satu kartu kuning. Dan saya juga sedikit memberikan poin positif bagi seorang Bajevski yang bekerja sangat keras, Bung Opan. Dia juga bermain turun hingga di daerah permainan sendiri untuk mencari bola dan memberikan passing-passing. Dan ini juga memang harus dilakukan oleh pemain yang lain juga, karena memang kita tahu bahwa sosok daripada Bajevski adalah seorang striker tentunya. Safi Salih dari Bajevski masih mampu dipatahkan Ferry Aman Saragi. Tekanan datang dari Arema Indonesia kali ini. Rodrigo Santoni. Bukan pelanggaran, terjatuh Rodrigo Santoni. Kim Yong Hee. Upaya masih terus dilakukan Arema Indonesia, melebar ke kanan. Husnul Yuli kali ini. Dan akhirnya pelanggaran harus dilakukan terhadap Husnul Yuli. Kembali kita di sini. Apakah peluang dari set piece ini para pemain dari Arema kembali mencoba langsung melakukan eksekusi ke arah gawang? Apakah memberikan crossing kepada rekan-rekan yang sudah berdiri di kotak penalti? Kita akan lihat. Tentunya harus ada perubahan skema set piece yang dilakukan untuk bisa sedikit merubah perubahan di dalam kotak penalti sendiri. Tendangan bebas kembali diperoleh Arema Indonesia dan dari posisi yang sama dihadapi Ferry Aman Saragi kali ini. Mampukah Ferry Aman Saragi mengubah keadaan yang ada? Ferry Aman Saragi sebuah crossing ke tiang jauh. Ya, memang ada perubahan mengarah ke tiang jauh. Namun sayang sekali tidak begitu akurat tendangan daripada Ferry Aman Saragi. Terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau oleh Seme Pierre Patrick. Ya, beberapa peluang yang diperoleh Arema Indonesia sejauh ini hanya satu yang berhasil membahayakan gawang Pelita Jaya. Upaya yang dilakukan oleh Rodrigo Santoni masih membentur tiang gawang dan satu-satunya peluang emas bagi Arema Indonesia. Sementara itu bagi Pelita Jaya Karawang, sepanjang jalannya babak kedua kita belum melihat adanya peluang emas yang tercipta dari mereka sejauh ini. John Takpor, Egy Melgiansyah. Sedikit ada perubahan seperti Bung Opan, di mana di babak kedua ini kita lihat hampir setengah atau kita separuh pertandingan. Kita melihat bagaimana peran dari Safi Salih bermain selalu berada di posisi sayap kanan, Bung Opan, dan tidak ada pergerakan dia masuk ke daerah tengah. Ini sedikit adanya perubahan, di mana memang John Takpor selalu yang sedikit memberikan bantuan kepada Bajevski. Sebuah
Upaya dari Ruben Sanadi terjatuh tadi namun bukan pelanggaran. Sam Patrick, Kim Yong Hee. Ruben Sanadi, John Takpor. Ya, sejauh ini John Takpor berhasil memainkan perannya sebagai gelandang serang Pelita Jaya. Gantikan kedua gol ini dia John Takpor. Bajewski. Wow! Sayang, seribu sayang. Tendangan yang harusnya berbuah gol tinggal berhadapan dengan penjaga gawang Arema Indonesia. Ini dia upaya John Takpor diberikan kepada Bajewski dan tinggal menjebol gawang Arema Indonesia namun masih gagal. Ya, inilah peluang terbaik yang dimiliki oleh Bajewski babak kedua ini, namun sayang sekali kerja keras dari John Takpor tidak bisa dimaksimalkan dengan tendangan kaki kiri Bajewski. Sayang sekali memang sudah begitu lebar gawang dari AK terbuka lebar, namun sayang sekali tendangannya masih terlalu tinggi dari gawang AK. Peluang emas satu-satunya yang 99% harusnya berbuah gol bagi Bajewski. Rodrigo Santoni. Bukan pelanggaran. Deddy Kusnandar tadi serangan balik. Safi Salih, Pelita Jaya saat ini. Wow, tidak jelas. Sebuah umpan terobosan dari Safi Salih tampaknya akan diarahkan ke Bajewski namun terlalu jauh. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Arema Indonesia dan pergantian pemain yang ketiga dilakukan pelatih Joko Susilo. Ditarik keluar pemain asal Korea Selatan Kim Yong Hee digantikan Agung Suprayogi. Ya, terlepas dari ini adalah satu strategi, namun saya melihat bahwa kinerja dari seorang Kim Yong Hee cukup baik sebenarnya di pertandingan hari ini. Dia mampu menjadi jenderal di sektor tengah dengan Ferry Saragi, dan apabila memang Agung Suprayogi dimasukkan untuk sedikit memberikan tenaga di sektor depan, juga ini suatu hal yang positif. Dan Catur kita lihat di sini akan bermain di sektor tengah bersamaan dengan Ferry Saragi. Luang Arema Indonesia. Sebuah crossing yang dilepas oleh Husnul Yuli nyaris saja menjadi super sub. Pemain yang baru saja masuk, Agung Suprayogi. Ya, memang nampaknya Agung diplot bermain di depan, berduet bersama dengan Santoni. Ya, betul sekali Bung. Memang sedikit kehilangan arah, sedikit permainan daripada Santoni. Dan ini dia tendangan pojok bagi Arema Indonesia. Masih ada Egy Melgiansyah, Bajewski, Safi Salih. Sangat jauh Safi Salih turun membantu pertahanan bagi Pelita Jaya. Bukan offside, serangan balik Pelita Jaya. John Takpor melepaskan crossing. Bajewski yang dituju dan ini dia sangat-sangat beruntung Bajewski kali ini. Sebuah tendangan first time yang sebenarnya sangat lemah, namun mampu mengecoh penjaga gawang Ahmad Kurniawan. 2-0 bagi Pelita Jaya. Kita lihat terlepas dari jebakan offside, John Takpor yang langsung menyisir sektor sayap kanan dan memberikan crossing yang begitu berkelas bagi seorang Bajewski. Dan kita di sini Bajewski sudah patut memberikan ucapan terima kasih kepada John Takpor. Dan kita di sini crossing yang begitu berkelas. Dan bam, kita lihat masuk ke gawang dari AK. Kita lihat satu tendangan yang tidak keras namun cukup mematikan. Ini dia dengan sekali first time Bajewski langsung jeger berhasil menambah gol bagi Pelita Jaya menjadi 2-0. Inilah kita lihat kepintaran dari seorang John Takpor yang memang selama ini kita tahu bahwa dia adalah seorang pengumpan atau delivery man yang cukup baik, dan ini terbukti. 2 gol dari Pelita Jaya hari ini adalah 2 gol assist daripada John Takpor Songkale. Betul sekali Bung, dan berhasil diciptakan oleh 2 striker mereka, Safi Salih dan Bajewski. Sekaligus menjadi gol yang kedua atau gol yang ke-6 bagi Bajewski musim ini. John Takpor. Dikuasai Arema Indonesia. Agung Suprayogi. Masih Agung Suprayogi. Ya, sedikit berambisi sekali tadi kita lihat anak-anak Arema yang hampir semua maju untuk memberikan serangan, melakukan offense. Namun sayang sekali di saat
mereka lengah dalam hal defense. Pelita Jaya kembali mampu mencuri gol, memperlebar keunggulannya. Sedikit sulit sebenarnya bagi Arema untuk bisa menyamakan kedudukan, walaupun memang masih ada waktu. Husnul Yuli, Ferry Aman Saragi, Saint-Pierre Patrick, Rodrigo Santoni yang dituju. Penguasaan bola yang gagal dari Ferry Aman Saragi, jatuh di kaki Egy Melgiansyah. Ya, lagi-lagi Santoni terjatuh. Kita lihat pemain yang satu ini rentan sekali dan gampang sekali terjatuh. Sangat disayangkan. Ya, oh memang benar ada tendangan dari Firdaus Ramadan. Iya, sedikit terlihat emosi Rodrigo Santoni. Tampaknya Dewi Fortuna masih juga menjauh dari pemain asal Argentina, striker Arema Indonesia Rodrigo Santoni. Belum berhasil menciptakan 1 gol pun sejauh ini di Indonesia Super League musim ini. Ya, penampilan juga sangat berbeda di saat dia bermain untuk Persikabo Bogor. Gol banyak diciptakan dari kaki Santoni, namun tidak demikian di saat dia membela tim barunya. Ya, strategi lain kembali diterapkan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Tampaknya akan melakukan pergantian pemain yang ketiga. Dan pergantian pemain ketiga dilakukan Pelita Jaya Karawang. Bersiap-siap masuk Gilang Ginarsa. Ditarik keluar Alexander Bajewski. Sebuah keputusan yang sedikit kontroversial dari pelatih Rahmat Darmawan. Ya, tentunya juga ini satu strategi. Tentunya kita tidak tahu apakah memang Bajewski mendapat atau mengalami sedikit permasalahan di bagian kakinya. Namun ini juga satu rotasi menurut saya memasuki menit akhir yang cukup baik sebagai satu strategi dengan memasukkan Gilang, memberikan jam terbang kepada para pemain mudanya. Dan kita lihat di sini keyakinan dari Coach CRD bahwa para pemain mudanya ini juga bisa memberikan kontribusi terbaik bagi timnya. Ya, sebuah aplaus yang sangat layak diberikan oleh pendukung Pelita Jaya di Stadion Singapura Bangsa kepada Alexander Bajewski. Kembali mampu menambah pundi-pundi golnya menjadi 6 sejauh ini. Terpaut 2 gol dari gol getter utama Pelita Jaya, Safi Saleh, yang telah menciptakan 8 gol. Ferry Aman Saragi, sebuah crossing ke kotak penalti. Husnul Yuli, masih membentur Ruben Sanadi. Kembali Husnul Yuli, Saint-Pierre Patrick. Iya, pelanggaran dilakukan oleh Ferry Aman Masud. Ya, tepat sekali kita lihat di sini. Satu hadangan terhadap Saint-Pierre Patrick tadi. Ferry Aman Saragi, Saint-Pierre Patrick yang dituju. John Takpor, jatuh di kaki pemain John Takpor. Serangan balik dari Pelita Jaya. Lebar ke kanan, Safi Saleh yang dituju tampaknya. Ya, terlambat dari Gilang Ginarsa. Bola sempat lagi dipotong oleh Kier Yudiono. Dengan masuknya Gilang, kita lihat ada kembali rotasi. Safi Saleh bermain sebagai striker dan pos daripada Safi Saleh sebagai sayap diganti oleh Gilang. Kier Yudiono. Arema Indonesia kali ini. Firmansyah. Lebar ke kanan, Husnul Yuli. Lepaskan langsung Rodrigo Santoni. Masih kurang apa peluang yang dimiliki pemain asal Argentina ini, masih gagal juga memperoleh atau menciptakan gol bagi Arema Indonesia. Ya, entah apa yang harus dikatakan lagi, memang kita lihat di sini pasti saja kekecewaan juga dialami oleh para Aremania. Karena kita lihat di sini peluang dan umpan yang begitu baik dari Husnul Yuli, begitu baik sekali. Ya, sayang sekali justru usaha dari Rodrigo Santoni ingin melakukan tendangan dengan bagian pahanya. Peluang yang begitu matang bagi seorang striker tentunya. Iya, sebuah peluang emas, crossing yang sangat matang dilepaskan oleh Husnul Yuli.
masih gagal disambut dengan sangat-sangat mengecewakan. Rodrigo Santoni bahkan tidak mengenai bola sedikit pun. Kembali Husnul Yuli. Dibayang-bayangi Ruben Sanadi. Biarkan saja pemain Arema Indonesia menghasilkan tendangan pojok bagi Arema Indonesia. Masih terbuka peluang bagi Arema Indonesia untuk memperkecil ketertinggalan mereka saat ini. Setidaknya menciptakan 1 gol penghibur bagi Aremania. Ini dia tendangan pojok bagi Arema Indonesia. Rubah posisi menjadi gelandang serang Sam Pierre Patrick. Upaya lain dari Arema Indonesia. Dan juga masih gagal. Upaya yang diberikan oleh Firmansyah. Ya, pelanggaran. Kita di sini mengatakan terlalu tinggi. Dan memang susah sekali kita lihat di sini, banyak sekali peluang dimiliki oleh anak Arema. Memang semua peluang menjauh dari gawang daripada Sahar Ginanjar. Betul sekali Bung Feve, dan dari catatan yang kita miliki, peluang yang dimiliki Arema Indonesia jauh lebih banyak dari peluang yang dimiliki Pelita Jaya Karawang. Namun sejauh ini tidak satu pun berbuah gol. Ya, ekspresi dari pelatih Joko Susilo. Sebuah senyum kecut yang tampaknya tidak percaya dengan kegagalan demi kegagalan yang diraih Rodrigo Santoni. Iya, sebuah simbol, sebuah indikator bahwa sore ini Dewi Fortuna sangat jauh dari Arema Indonesia. Ya, sangat disayangkan memang. Kita lihat semua peluang sudah dimiliki, bahkan juga Mister Gawang pun menjadi musuh terakhir. Namun sayang sekali memang usaha dari Arema di babak kedua ini tidak bisa menghasilkan gol. Tendangan yang sudah terlepas jauh dari jangkauan penjaga gawang Sahar Ginanjar pun masih membentur Mister Gawang, dan ini dia Safi Ali. Kembali menempati posisinya Safi Ali. Setelah Gilang Ginarsa dimasukkan oleh pelatih Rahmat Darmawan, ini dia peluang terakhir bagi Arema Indonesia. Sudah gagal dijangkau oleh penjaga gawang Sahar Ginanjar, namun masih membentur Mister Gawang. Ya, sayang sekali. Itulah kita lihat tadi, memang itulah dari sekian tendangan atau set piece yang dilakukan yang terbaik menurut saya, Bung. Walaupun memang masih belum bisa cetak gol. Lagi-lagi Arif Arianto akan mengambil peluang ini. Set piece yang ke-6 bagi Arema Indonesia di babak kedua. Ada Arif Arianto dan juga Ferry Aman Saragi. Tampaknya Arif Arianto langsung ke gawang. Dan mengarah ke posisi yang sama Bung Feve, masih jauh dari sasaran. Iya, semakin tidak sabar pelatih Joko Susilo melihat hasil yang mampu diraih oleh pasukannya. Sebuah tindakan penyelamatan dari Haris Sulianto langsung diarahkan ke penjaga gawang Ahmad Kurniawan. Ini dia Husnul Yuli yang baru masuk beberapa menit yang lalu, berhasil melepaskan 2 crossing dan salah satunya sangat-sangat matang, namun masih gagal dimaksimalkan oleh Rodrigo Santoni. Ya, acungan jempol patut kita berikan kepada Aremania, Bung. Betul sekali. Kita lihat kalau memang timnya sudah ditinggal dengan 2 gol, Aremania masih terus bernyanyi memberikan support kepada para pemainnya. Dan mereka tentunya masih memiliki mimpi bahwa kompetisi Indonesia Super League musim ini masih jauh dari kata akhir. Betul. Masih ada beberapa pertandingan lagi bagi mereka.
untuk membuat posisi Arema Indonesia tentunya jauh lebih baik. John Takpor. Arema Indonesia kali ini Husnul Yuli. Sam Patrick. Ferry Aman Saragi. Ini dia Rodrigo Santoni. Rodrigo Santoni masih gagal melepaskan diri. Rodrigo Santoni dari kawalan pemain-pemain Pelita Jaya. Egy Melgiansyah. Gilang Ginarsa kali ini. Sudah berada pada posisi offside Safi Sali. Ya, semakin sulit dari sini bagaimana anak Arema berusaha untuk keluar memberikan tekanan. Banyak sekali peluang, namun juga belum bisa menghasilkan gol. Dan memasuki menit akhir, Bung Opan, saya pikir akan semakin sulit bagi Arema untuk bisa membuat skor. Dan tersisa kurang lebih 2 menit lagi dari waktu normal di babak kedua ini. Masih tertinggal 2-0 Arema Indonesia. Laga ke-14 bagi kedua tim yang berlangsung di Stadion Singa Perbangsa ini. Beberapa saat lagi akan berakhir. Dan ini Rodrigo Santoni. Akhirnya Arema Indonesia berhasil menciptakan 1 gol pada menit ke-89 di babak kedua ini. Memanfaatkan scrimmage di depan gawang Pelita Jaya. Ya, kelengahan di menit-menit akhir dialami oleh para pemain bertanda pada Pelita Jaya. Dan Agung Suprayogi, aktornya, pemain yang baru masuk babak kedua ini mampu mencetak gol bagi timnya. Dan ini dia heading Santoni, masih bisa dimentahkan. Dan bola scrimmage, dan kita lihat di sini Agung mampu memperkecil keunggulan Pelita Jaya. Masih ada waktu. Iya. Dalam tambahan waktu ini apakah bisa Arema menyamakan kedudukan? Berusaha dibalas oleh Pelita Jaya. 2-1 kedudukan saat ini. Luar biasa upaya yang dilakukan Arema Indonesia, akhirnya berbuah gol. Ini dia peluang lain bagi Pelita Jaya. Beberapa detik yang lalu nyaris mengecoh penjaga gawang Ahmad Kurniawan. Tersisa tambahan 2 menit lagi, tambahan waktu. John Takpor masih kandas supaya Pelita Jaya. Wow, lepaskan diri Safi Sali. Lagi-lagi kita di sini untuk kesekian kalinya tendangan dari Safi masih meninggi dari gawang Aka. Masih terus berupaya pemain-pemain Arema Indonesia untuk menambah tambahan gol lagi sebagai upaya untuk menyamakan kedudukan. Ferry Aman Saragi langsung diarahkan ke mulut gawang. Offside Santoni. Iya, protes dilayangkan oleh Santoni kepada AW1 Ujang. Ya, memang sangat tipis, dan kita di sini pergerakan dari Santoni dinyatakan offside oleh penjaga garis Ujang. Dan tersisa beberapa detik lagi. Sisa waktu di babak kedua membuat Bajewski ikut berdiri dari tempat duduknya. Sebuah saat-saat yang sangat-sangat menegangkan bagi kubu Pelita Jaya Karawang. Waktu yang terasa sangat lama. Hanya tertinggal 1 gol Arema Indonesia. Masih Arema Indonesia. Disapu saja pemain bertahan Arema. Pelita Jaya. Safi Sali. Duel 1 lawan 1. Safi Sali. Masih Safi Sali. Sangat jarang kita melihat Safi Sali gagal menghadapi bola semacam ini. Dan ini John Takpor juga gagal. Wow. Sangat jarang kita melihat pemain nasional Malaysia Safi Sali
gagal memanfaatkan peluang seperti ini. Dan akhirnya unggul 2-1 hingga akhir pertandingan bagi Pelita Jaya Karawang. Menambah perbendaharaan poin bagi mereka. Pelita Jaya unggul 2-1 melalui gol yang diciptakan oleh Safi.